yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Inilah para lelaki-lelaki di mana dagangan mereka tidak akan melalaikan mereka dari sholat, tidak akan melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Mereka takut akan satu hari di mana wajah mereka itu bisa berubah di hadapan Allah. Maksudnya mereka takut hari kiamat nanti ketika mereka berdiri di hadapan Allah, mau jawab apa? Mau nawarin dagangan pasar di hadapan Allah? Tidak. Inilah orang-orang itu yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu mereka-mereka yang ketika azan mereka menutup pasar-pasarnya dan menutup kios-kiosnya mereka untuk pergi ke masjid. Kisah serupa jemaah diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar bin Khattab. Berarti ceritanya gini, hari itu saya pergi ke pasar, kata beliau. Saya langsung terjemahin ini. Hari itu saya pergi ke pasar, katanya. Tiba-tiba azan dikumandangkan. Fa'aghlaqu hawanitahum. Tiba-tiba para pedagang-pedagang pasar ini semuanya menutup kios-kios mereka, dan mereka semuanya masuk ke dalam masjid dan meninggalkan kios mereka tanpa ada yang jaga. Lalu Abdullah bin Umar juga membaca ayat yang tadi. Inilah laki-laki di mana dagangan mereka tidak akan melalaikan mereka dari sholat dan zikir kepada Allah. Ini orang-orang hebat ini. Pemandangan yang sama dilihat pula oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud di pasar yang berbeda. Berarti ada berapa pasar? 3 pasar jemaah. Semua sahabat ini ketika masuk pasar mereka dan azan dikumandangkan, ditutup itu pasar-pasar mereka dengan hanya sekedar menutup secari kertas, secari kain. Tidak ada yang jaga. Mereka pergi semua ke masjid untuk sholat. Cerita yang keempat, di antara salah seorang pedagang pasar pemilik kios di situ. Ternyata salah seorang pemilik kios itu seorang sahabat mulia, namanya Abu Darda. Nah, ini cerita menarik nih jamaah. Abu Darda berkata demikian jamaah, ini redaksinya. Inni kumtu ala hadha durj ubayi'u alaih. Saya punya kios dan saya jaga kios saya. Ya seperti abang-abang, jaga kios saya. Saya melayani pembeli. Saya menjual, mereka membeli, saya layani. Arbah kulla yaumin 300 dinar. Abang semua di sini untung sehari berapa, Pak? Sahabat ini bilang, saya setiap hari untung 300 dinar. Setiap hari untung 300 keping emas. Wah, bisa haji setiap bulan kalau ada cuma. Setiap hari untung 300 keping emas. 1 dinar itu sekarang berapa? 4 juta. Anggap 4 juta, Pak. 4 juta kali 300. 1,2 M untung per hari, Bang. Dagangan apa ini? Dagang sayur, cabai, Pak Ustadz, macam. Dan para sahabat mereka juga dagangannya sederhana mereka. Zaman itu kebutuhan manusia masih apa? Sangat sederhana. Dulu kita kalau sekolah masih kecil dulu sarapannya apa? Nasi goreng mewah inti zaman now.
Sekarang zaman dulu sarapannya apa? Singkong, ubi, mentok. Kalau nasi sama garam campur, udah kelapa. Kata orang Jawa Timur serundeng. Iya, tahu apa? Pakai serundeng. Udah, yang mewahan dikit telur dadar. Zaman dulu Pak sederhana. Apalagi zaman itu jauh lebih sederhana saya lagi. Makan mereka cukup roti. Tapi dagangannya untung setiap hari dengan nilai sekarang 1,2 miliar. Lu sekarang aneka ragam perdagangan orang. Menu orang udah macem-macem. Subhanallah. Terus beliau bilang apa jamaah? Asyhadu salata fi kulli yaumin fil masjid. Untungnya 1,2 M. Beliau bilang apa? Setiap hari saya sholat berjamaah di masjid. Bang, gimana Bu? Setiap hari saya sholat berjamaah di masjid. La aqul, saya tidak akan mengatakan inna dzalika laisa bihalal. Saya tidak mengatakan bahwa dagangan saya ini haram, tidak. Justru saya mengatakan saya dagang halal dan saya tidak curang dalam berdagang. Tetapi saya ingin termasuk dari firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Saya pengen bagian dari ayat Al-Quran itu, yaitu laki-laki di mana dagangannya tidak akan melalaikan dia dari sholat dan zikir kepada Allah. Saya pengen ini, dagangan itu nomor sekian, tapi ini yang saya mau. Tapi untungnya 1,2 M sehari Pak. Ayo, gimana tuh abang? Kita jualan cabai dikit, untung 1.000 2.000, kagak sholat. Ya udah untung 1.000, kagak sholat lagi. Bang, aduh, jual daging. Hari ini belanja daging sekian. Ternyata siang-siang harga daging naik. Ya bonyok deh bang. Udah begitu kagak sholat lagi. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gotong deh bang, pakai keranda. Lihatlah. Sebetulnya tema kajian saya itu apa? Antara hawa nafsu dan syariat. Tapi inilah syariat. Ini syariat. Mereka dagangnya itu 1,2 M untungnya sehari, tapi mereka bukan bangga dengan untung 1,2 M itu. Yang mereka banggakan adalah saya bisa sholat berjamaah setiap hari di masjid. Ini yang saya banggakan. Lihatlah, saya dagang, saya punya kios. Tapi yang saya banggakan bukan saya untung banyak, tapi yang saya banggakan adalah saya pedagang yang tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Inilah syariat Islam jamaah. Ini syariat Islam Pak. Loh, apa hubungan sholat saya sama dagangan saya? Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruna an natruka ma kana ya'budu abauna. Wahai Syuaib. Siapa Syuaib ini ya? Pedagang ayam yang di pojok itu ya, namanya Pak Syuaib. Bukan Pak, Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, apakah sholat yang kamu lakukan itu yang menjadikan kita tidak boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita?
Ya, sholat kita Pak yang bisa menjadikan kita ini pedagang yang jujur. Sholat kita yang bisa menjadikan dagangan kita ini berkah Pak. Inilah tuntunan syariat Islam. Karena Allah bilang apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menjadikan orang ini tidak akan mau berbuat kekejian, tidak akan mau berbuat kemungkaran, Pak. Satu hari saya naik motor di pasar Jatinegara. Ini saya sendiri. Macet parah di pasar Jatinegara. Nah, saya mikir daripada saya muter lewat jalanan begini, mending saya masuk ke pasar motong, kan gitu. Masuklah Pak saya ke pasar, dia bayar 2.000 parkir enggak apa-apa, penting saya motong jalan. Masuk saya ke dalam pasar bayar 2.000. Tengah pasar masuk ada tukang buah jeruk. Jeruk yang kecil-kecil sama tangkainya itu. Wih, kok menggoda iman ini jeruk ini ya. Enak nih modelnya ya. Berhenti saya. Bang, beli jeruknya dong. Oh ya. Berapa? Pak Haji katanya dia. Saya dipanggil Pak Haji, Pak. Ditimbangin sama dia. Saya nyeletuk, Pak. Bang, timbangannya genep nggak nih? Saya bilang gitu. Ntar jangan-jangan nyampe rumah kurang 2 on, kurang 1 on. Saya nyeletuk aja. Ini abang nunduk sambil gini. Tiba-tiba saya ngomong begitu, diangkat kepalanya. Maaf Pak Haji, saya nggak sudi anak saya makan haram. Bengong saya. Hah? Maaf Pak Haji, alhamdulillah saya rajin sholat 5 waktu Pak. Diam saya Pak. Masya Allah, bengong saya. Saya pegang bahunya. Barakallahu fiik, semoga Allah ngasih keberkahan kepada Bapak. Saya bilang, orang kayak Bapak di tengah pasar begini Pak. Udah berapa Pak? Boleh nggak Bang? Timbangan saya kasih sesuatu. Boleh nggak? Boleh nggak ngurangin timbangan? Nggak, angkat tangan, ada hadiahnya tuh Pak. Ayo Bang. Sulit minyak goreng, hadiah minyak goreng. Saya ngintip Pak. Duh iya tuh minyak goreng jemaah. Ayo, boleh nggak saya ngurangin timbangan? Ayo angkat tangan. Boleh Pak. Kenapa Pak nggak boleh? Kenapa Pak tidak boleh? Karena mengurangi timbangan. Ya kan Bapak untung banyak. Hah? Bapak untung 2.000, kalau Bapak kurangin timbangannya bisa untung 5.000 loh Pak. Nggak sayang uang 3.000? Bener Pak. Sayang loh Pak. Hah? Takut sama Allah. Loh kan 3.000 Pak, nggak apa-apa lah, nanti saya sedekah lah Pak, biar dihapusin dosa saya. Ntar kan juga saya sholat, Allah maha baik Pak. Udah Pak, urusan sholat, dagang, gimana Pak? Nggak boleh? Ya udah Bapak saya kasih deh hadiah. Sama-sama, barakallah. Lu salaman dulu Pak. Itulah antara hawa nafsu dengan syariah. Kalau ngikut hawa nafsu, berarti kita milih yang mana jamaah? Pilih mana Pak? Pilih ngurangi timbangan saya. Karena untung saya banyak Pak. Pertanyaan besarnya, gimana caranya saya memiliki jiwa yang besar? Bang, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan diri kita
dan membinasakan diri kita seperti kita memperturutkan hawa nafsu, Pak. Yang bikin kita hancur, yang bikin kita binasa, itu adalah hawa nafsu, Pak. Nah, ada, Pak. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, tadi yang lewat pasar tadi, ngomong gini, Pak. Antum fi zamanin yaqudul haqqul hawa. Kalian yang masuk pasar tadi, Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Kalian berada di satu zaman, satu masa di mana kebenaran itu yang mengendalikan hawa nafsu manusia. Wa sayati zamanun, nanti akan muncul satu masa di mana yaqudul hawa al-haqqa, di mana hawa nafsulah yang akan mengendalikan manusia nanti. Sehingga zaman itu manusia akan mengatakan, udahlah Pak, jangan sok suci, hari gini nyari yang halal, yang haram susah Pak. Sip ya, yang ngomong sip tak kasih hadiah Pak. Mana tadi? Pak, angkat tangan Pak. Sini Pak. Enggak, jangan takut dong dikasih hadiah kok. Beneran Pak, nih minyak goreng tuh. Sip Pak, seneng saya Bapak ngomong sip doang saya kasih hadiah. Kalau panitianya nggak dikasih Pak, pelit Pak panitianya Pak. Ngomong sip aja dapat hadiah Pak. Begitulah Pak, petua sahabat kita dulu, sahabat Nabi. Nanti akan muncul satu zaman di mana hawa nafsu yang mengendalikan manusia. Terjadi tidak? Terjadi Pak. Hancur manusia itu dengan hawa nafsunya. Coba saya bacakan ayat Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 50. Allah bilang gini Pak, fa in lam yastajibu lak, jika mereka orang-orang Islam tidak mau taat kepadamu wahai Rasulullah SAW, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah mereka hanya memperturutkan hawa nafsunya saja. Waman adol, adakah manusia yang lebih sesat, binasa, hancur melebihi mereka yang memperturutkan hawa nafsu? Anda bisa melihat keuntungan besar dengan cara curang sama orang, dengan cara khianat, dengan cara syirik, menyekutukan Allah, mencari penglaris dan sebagainya. Anda bisa untung banyak Pak saat itu, tapi tinggal tunggu waktu, Anda akan hancur dalam hitungan waktu Pak. Kenapa? Karena Anda melanggar hukum Allah. Karena kita memperturutkan hawa nafsu Pak. Enggak, itu fulan kaya Pak sampai mati Pak. Ya, kaya sampai mati, walaupun dia curang sampai mati kaya. Tapi coba lihat Pak, satu kekayaannya pergi kemana Pak? Anaknya perang Bratayuda Pak. Perang anaknya memperebutkan kekayaan bapaknya. Sang bapak yang bisnis curang diazab di neraka jahanam dan di alam kuburnya Pak. Milih mana kita hidup Pak? Milih mana hidup? Mau hawa nafsu atau syariat dan ketentuan Allah? Fa in lam yastajibu lak, kalau mereka enggak mau taat sama engkau, fa'lam, ketahuilah mereka memperturutkan hawa nafsunya. Kalau memperturutkan hawa nafsu adol, mereka binasa, sesat, hancur mereka nanti para jamaah sekalian. Wahdzar an yaftinuk, hati-hati terhadap pelaku-pelaku pedagang yang ngajak kalian untuk curang dalam berbisnis. Mas, kenapa daganganmu rame? Saya kok sepi ya? Iya Pak,
Saya kemarin pergi ke orang pintar, saya dikasih ini Pak, nih taruh sini. Saya kasih alamatnya Pak. Fakhdar an yaftinuk. Hati-hati kalian sama model orang-orang yang seperti ini Pak. Ini Al-Quran Pak, surat Al-Ma'idah ayat 50. Hati-hati kata Allah. Bukan bikin dagangan kaya, tapi justru malah bikin kita hancur binasa. Milih mana? Hawa nafsu atau syariat Islam? Syariat Islam. Yang ngomong tadi siapa Pak? Tak kasih hadiah Pak. Bapak, sini Pak. Enggak, itu Bapak yang di belakang itu loh, yang angkat tangan tadi ngomong. Ya silakan Pak. Wih gagah ya Pak. Oh aduh, padahal ya umurnya ya meseket Pak. Nih Pak. Masya Allah. Sama-sama Pak. Namanya Pak? Pak Rizal. Pak Rizal. Loh itu sama-sama ente Rizal. Masya Allah. Subhanallah Pak. Kita pilih Islam Pak. Kita tidak mau pilih hawa nafsu. Saya bacakan lagi ke Bapak ya. Ayat Quran yang lebih tajam maknanya di surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kata Allah, kalau saya mau, kata Allah, kalau saya mau, saya angkat kedudukan kalian setinggi-tingginya. Kalau Allah berkehendak, Allah angkat kalian setinggi-tingginya, Pak. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi si fulan ini lebih memilih kebinasaan dan kehancuran di muka bumi ini. Wattaba'a hawah. Kenapa dia lebih memilih kehancuran daripada memilih Allah yang mengangkat dia? Kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya, Pak. Dia nggak mau taat sama Allah. Dia lebih memilih memperturutkan hawa nafsu, hanya mencari keuntungan sesaat. Tapi sebetulnya dia akhlada fil ardi. Dia hancurkan hidupnya dia sendiri. Masaluhu kamasalil kalbi. Orang kayak begini Pak, orang kayak gini Bang, kamasalil kalbi, kayak anjing, kata Allah. Ini surat Al-A'raf ayat 176 Pak. Orang kayak gini kayak anjing, kata Allah. Intahmil alaihi yalhath wa intatrukhu yalhath. Kamu pegang melet, dia tahu melet Pak. Kamu pegang melet-melet mulutnya. Kamu lepas dia ya melet Pak. Dikasih makan ya melet, nggak dikasih makan ya melet. Kapan kamu nggak melet? Melet terus Pak. Rakus hidupnya. Ini kehinaan Pak. Memperturutkan hawa nafsu kita, binasa, hancur dia. Kayak anjing, kata Al-Quran. Tapi mereka yang taat sama aturan Allah dan Rasulnya, Allah angkat derajat dia setinggi-tingginya. Walaupun dagangannya tak serami orang itu, dia biasa lakulah. Sehari bisa menjual cabai 10 kilo umpamanya. Si fulan bisa jual cabai sehari bisa 50 kilo. Ya sudahlah, biarkan saja. Kalau dia jujur ya berkah, kalau dia nggak jujur berarti membinasakan dirinya sendiri. Tapi Anda yang laku cuma 2-3 kilo, duit Anda itu berkahnya luar biasa Pak. Antara hawa nafsu dan syariat Islam Pak. Lebih lagi Allah bilang apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Cobalah kalian lihat tipe manusia yang memperturutkan hawa nafsunya. Bahkan mereka menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya dia Pak. Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah Anda mau menjadi temannya dia? Pak, ini Al-Quran surat Al-Furqan ayat 43. Anda mau jadi temannya dia? Anda mau menjadi penolongnya dia?
Mau Pak? Kok nggak ada yang jawab? Padahal dikasih hadiah loh Pak. Siapa yang mau Pak? Alhamdulillah Pak. Kita nggak mau Pak. Kita ingin menjadi hamba Allah. Kita tidak mau menjadi hambanya siapa? Setan. Bagus Pak, Bapak tak kasih hadiah Pak. Saya lagi baik Pak, biar stok minyak goreng di masjid habis Pak. Silakan Pak yang ngomong setan tadi Pak. Siapa? Oh silakan Pak. Biar stok minyak goreng di masjid habis Pak. Biar beli lagi nanti. Pak siapa namanya Pak? Siapa? Iwan, Masya Allah. Dagang apa Pak di sini Pak? Daleman. Oh daleman. Ya. Siapa yang butuh daleman silakan, atau butuh luaran Pak. Masya Allah. Begitulah jamaah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Cobalah lihat manusia-manusia yang menjadikan Tuhan mereka adalah hawa nafsunya. Lihat Pak. Dia menganggap benar memperturutkan hawa nafsu, maksiat, gak sholat, gak mau taat sama Allah, curang, kotor, menipu, berbuat syirik, menyekutukan Allah, pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, pergi ke orang bego, pergi ke orang mana lagi saya gak tahu. Dia menganggap itu baik, sah-sah aja. Ittakhadha ilahahu hawa. Mereka menjadikan Tuhan mereka adalah hawa. Afa anta takunu alaihi wakila. Anda mau nolong dia? Nggak mau Pak, saya nggak mau nolong Pak. Ikut-ikutan nyungsep saya nanti ke neraka Pak. Subhanallah. Kata para ulama, sahibu hawa la hikmalahu wala zimam. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, dia tidak akan bisa berpikir logis Pak. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, dia tidak akan bisa berpikir bijak, pinter, logis, nggak bisa Pak. Wala zimam, tidak ada yang mengendalikan hidupnya, ngawur hidupnya jemaah. Lazimam, tidak ada yang mengendalikan dia. La qa'id lahu wala imam, dan tidak ada yang mau membantu dia nantinya. La imam, nggak ada yang jadi panutan dia. Karena semua CS-nya dia adalah orang-orang yang seperti itu. Kemana dia pergi, disitulah orang-orang yang semisal dengan dia Pak. Inilah bahaya dari hawa nafsu jemaah. Kata para ulama, kalau hawa nafsu itu ada pada jiwa orang yang berilmu, akan menjadikan dia orang yang paling sombong di muka bumi Pak. Tahu nggak Pak? Saya sudah haji 2 kali loh Pak. Waduh, Haji Muhyiddin. Wah, saya pernah beli kursi gitu ya. Saya bilang, Pak, saya transfer aja ya bayarnya. Oh iya silakan Pak Haji. Saya panggil Pak Haji terus sama dia. Mana Pak rekeningnya? Tahu Pak, sampai nomor rekeningnya ditambahin haji Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un orang kita. Jadi sombong dia Pak. Sombong. Ria, ingin dipuji orang. Kalau dia ahli ibadah, orang yang rajin ibadah, tapi dia memperturutkan hawa nafsu, dia jadi orang sombong. Ibadahnya cuma cari sensasi Pak. Saya 3 hari yang lalu ngisi pengajian di satu masjid. Saya ngeliat di depan soft persis ada orang kok penampilannya aneh ya. Ya sudah, saya diem lah, duduk. Udah, saya di sebelahnya nih bapak persis. Komat, ini mau komat Pak. Dilihat kan ada
jam komat, kurang sekian menit ya. Bapak ini ngambil handphonenya jamaah. Mau komat, ambil handphone. Dirapiin jamaah pecinya. Mau komat, selfie jamaah. Saya di sebelahnya, bukan saya pengen tahu, memang saya di sebelahnya kelihatan dia begini. Ya kan begini dia Pak. Terus dia buka grup WA. Yang dia foto barusan mau sholat, dikirim ke beberapa grup WA Pak. Komat sholat, habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berarti kan momennya udah hilang. Iya kan, udah selesai momennya, sajadahnya dilipat pergi Pak, nggak zikir, nggak apa, bubar. Kenapa? Udah selesai momen untuk selfie. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Pak, ya Allah Pak, umur kita buat ingin nampang aja, ibadah pengen dipuji orang. Kata bapak-bapak yang tinggal di komplek pensiunan, ya nggak semua Pak. Obrolan bapak pensiunan begini Pak, gimana Pak anaknya Pak? Alhamdulillah Pak, saya sih rajin Pak sholat malam. Setiap hari saya rajin Pak ngaji, one day one juz Pak. Alhamdulillah Pak, saya setiap hari sholat Pak ke masjid berjamaah 5 waktu Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau Allah mencabut nyawa saya ridho Pak, ridho. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak malaikat maut sama malaikat Jibril itu kayak ponakannya dia gitu kali Pak. Astagfirullahaladzim. Kayak pamannya dia gitu kali ya. Astagfirullah. Lihat. Ini sahabat Pak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, umat Rasulullah SAW yang paling mulia siapa? Ya Abu Bakar ini. Sebelum ketika menjelang wafat, mau menjelang wafat sakratul maut, nangis Pak. Nangis jamaah, takut masuk neraka. Umar bin Khattab nangis Pak ketika habis dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian beliau tergeletak di tanah, dibunuh Pak, tergeletak di tanah, menangis beliau meneteskan air mata. Siapa yang bunuh saya? Kata beliau, yang bunuh engkau orang Majusi, wahai Khalifah Amirul Mukminin. Alhamdulillah yang bunuh saya bukan orang Islam. Kalau yang bunuh saya orang Islam, berarti saya ini berbuat dosa, zalim, makanya dia sakit hati saya dibunuh. Ya Allah Pak, ini penghuni surga semua loh. Nangis Pak, takut diazab. Saya ridho Pak kalau dicabut nyawa. Oh ridho loh, pede Pak. Dulunya kali pegawai PD Pasar Jaya rupanya Pak. Jadi lihatlah, kalau syahwat memasuki hati orang yang lagi ibadah, jadi apa? Ria, sum'ah, ingin dia. Kalau sedekah, ini Pak sedekah dari siapa? Haji fulan. Pegel Pak. Coba Bapak berangkat haji? Sudah? Belum? Semoga Allah mudahkan kita untuk pergi ke tanah suci. Allahumma amin. Kalau Bapak pergi haji nanti, kalau sudah haji itu selesai Pak, itu orang Indonesia namanya hilang semua Pak. Namanya hilang Pak semua Pak. Itu pikun sama namanya Pak. Orang Indonesia, orang Mesir, sebagian Afrika itu pikun sama namanya Pak. Kenapa? Semua dipanggil apa? Ya Haj, ya Haja. Udah lali udah namanya, udah Pak, udah lupa deh. Nama lo siapa? Nama saya Haji Pak. Ketawa Bapak ini. Udah semua dipanggil. Satu bandara namanya satu Pak. Siapa? Haji. Sebandara nih berapa juta orang namanya satu Haji. Sampai orang Arab juga bingung manggilnya apa?
Haji, haji, itu dia manggilnya. Ya Pak, kita ibadah hanya untuk dipanggil haji. Hawa nafsu, konyol amat hidup kita ini. Kalau hawa nafsu masuk di ranah para pedagang, dia akan buta mata, Pak. Yang penting saya untung banyak, nggak peduli dengan kecurangan-kecurangan. Allah bilang, wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lihatlah, celaka binasa orang-orang yang curang dalam dagangannya. Celaka Pak, binasa, wail. Orang awam bilang neraka, wail. Sebagian para ahli tafsir mengatakan wail itu apa? Sumur yang ada di bawah neraka jahanam, Pak. Sumurnya berada di bawah neraka jahanam. Neraka jahanam itu berapa kedalamannya? Dilempar batu nyampe ke bawahnya setelah 70.000 tahun, Pak. Berapa kecepatan batu kalau turun ke bawah, Pak? Nah, itu orang belajar ilmu fisika kan. Pak, 70.000 tahun baru nyampe ke bawah. Di kolongnya masih ada sumur lagi, Pak. Wadin fi jahannam, itu wadi, lembah, lobang di neraka jahannam. Isinya apa? Nanah penghuni neraka jahannam. Siapa? Al-mutaffifin, curang-curang nih orang. Kalau beli minta sempurna, beli seledri minta bonus telur, Pak. Kebalik ya. Beli seledri minta bonus telur, minta bonus minyak. Saya pernah sama ibu-ibu, Pak, di komplek ada bapak-bapak tua dorong kangkung, ya 10 tahun yang lalu dorong kangkung, seger-seger kangkungnya, rupanya habis panen langsung dikelilingin di kompleks itu. Saya nanya, saya berhenti, Pak, berapa seikat? 2.000 dek. Dek siapa ya 2.000? Kita laki-laki kan 2.000 deh, pusing 2.000 deh. Ibu-ibu datang 2 orang. Pak, berapa Pak? 2.000. Aduh, mahal. Berapa? 500 Pak seikat. Nengok saya, Bu, nanamnya 3 bulan Bu. Ya Allah Bu. Saya bilang, Bu, nanamnya 3 bulan Ibu. Ya astagfirullahaladzim. Bu, nanam sendiri Bu di rumahmu Bu, nanam sendiri. Udah nunggu 3 bulan Ibu cantik. Ini Bapak udah tua Bu, dorong Bapak Ibu tawar 500. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, yo kebangetan tenanan toh Bu. Saya bilang kebangetan. Yo barangkali boleh Pak. Yo kebangetan Bu. Saya bilang, astagfirullahaladzim, manusia Pak. Ya, saya nggak nawar, langsung dipanggil. Kata bapak tuanya, Pak Haji makasih ya, kata dia. Astagfirullah, lihat manusia Pak. Giliran dia beli, minta yang murah, minta yang perfect timbangannya. Tapi kalau dia dagang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, muntah dijilat lagi Pak. Astagfirullahaladzim. Dikurang-kurangin luar biasa. Ini mutaffifin. Allah ancam orang yang seperti ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kalian nggak tahu kalau nanti kalian akan berdiri di hadapan Allah, mau jawab apa? Jawab apa kita ketika kita berdiri di hadapan Allah, Pak? Mau jawab sayuran, daleman, daging. Enggak ya Allah, dulu saya curang itu
terpaksa ya Allah. Mana ada? Nggak ada. La ta'tadiru. Nggak ada uzur kata Allah. Ma min abdin illa sayukallimuhumullah yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satu orang pun di hari kiamat nanti pasti dia akan berhadapan dengan Allah satu demi satu, Pak. Dan tidak ada terjemah sama sekali. Allah Maha tahu dengan bahasa Anda. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, dia nengok ke kanan, ngelihat dosa dan maksiatnya, neraka. Nengok ke kiri, duh, timbanganku saya tambahin pentolan besi nih. Saya kurangin sekilo setiap orang dagang. Ngelihat dosanya dia neraka lagi, Pak. Nengok ke depannya, sama Pak, pesugihan. Aduh, nengok ke depan, penglaris. Aduh, Pak. Nengok ke belakang, aduh, nggak pernah sholat. Ada, Pak, neraka semua kanan kiri, Pak. Terus akhirnya terjadi apa? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Akhirnya wajahnya tertunduk hina di hadapan Allah. Kata Allah, alasan apa kamu? Punya pembelaan? La ya Allah, saya tidak punya pembelaan apa. Malaikat seret orang ini ke neraka. Seret ke neraka deh. Seret ke neraka. Sebelum diseret, datang si fulan. Ya Allah, saya dulu pernah ditipu sama bapak ini waktu dagangan di pasar Kebayoran Lama. Saya minta hak saya. Nanti dulu. Coba lihat, pernah sholat nggak? Sholat. Ambil pahala sholatnya. Kasih itu orang yang pernah ditipu. Datang lagi pedagang satu lagi, orang pembeli lagi. Ya Allah, saya juga pernah ditipu dulu. Bilangnya sekilo, tapi ternyata kurang 2 on. Nuntut di depan Allah. Oh, ambil pahalanya 2 on. Datang lagi fulan, berapa banyak setiap hari. Pahalanya akhirnya apa? Bubar, Pak. Ayo, milih apa, Pak? Milih untung gede tapi nyungsep di neraka, atau milih sederhana tapi saya jujur dan taat sama Allah? Gak ada pilihan ketiga. Ada. Apa itu? Untung banyak tapi taat sama Allah dan jujur. Hebat itu, Pak. Ya kan? Tapi yang penting bukan untungnya, tapi yang penting adalah saya menjadi hamba Allah yang beriman dan jujur. Ya, sampai di sini aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat buat saya dan kita semuanya. Ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar buat Nabi Muhammad SAW dikatakan yang meninggal bahwa dosa belum terampun nanti mampir dulu di neraka? Iya. Berarti tidak akal ya. Nah, bagaimana gambarannya mampir di neraka itu? Iya. Dan berapa lama? Berapa lama di neraka? Ketika mampir di neraka itu? Ya. Bapak ini nanya, pertanyaannya bagus, Pak. Benarkah umat Rasulullah SAW, orang Islam yang berbuat dosa, nggak tobat? Nah, lihat, maksiat, nggak tobat, sampai wafat, mampir dulu ke neraka. Lalu seperti apa kira-kira azabnya? Dan berapa lama? Komplit pertanyaan ini, Pak. Masya Allah. Tak kasih hadiah, Pak, biar habis, Pak. Silakan, Pak. Masya Allah. Pak siapa namanya, Pak? Pak Agus. Pak Agus. Dagangannya apa, Pak? Saya
bukan pedagang. Oh, bukan pedagang. Masya Allah, barakallahu fihi. Jangan cium tangan saya, Pak. Yang berkah itu sujud, Pak. Tangan saya jangan, Pak. Jadi, apa jawabannya jemaah? Seseorang yang berbuat maksiat, tidak tobat sampai wafat, tergantung, Pak, dosanya apa dulu. Kalau dosanya syirik, menyekutukan Allah, seperti apa? Penglaris, pergi ke orang pintar, ke orang bego, orang bahlul dan sebagainya lah, ya kan? Ke dukun atau apalah istilahnya, biar dagangannya laris. Pergilah ke mereka, berarti dia berbuat syirik. Syiriknya kecil apa besar? Besar, Pak. Orang yang berbuat syirik besar apa? La yaghfirullah. Allah tidak akan mengampuni dosa dia kalau dia tidak tobat. Berarti dia apa? Dia akan kekal di neraka selama-lamanya, Pak. Di neraka selama-lamanya, Pak. Bukan mampir, di neraka selama-lamanya. Apa dalilnya? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir keluar murtad dari Islam. Siapa? Yahudi, Nasrani, dan orang yang berbuat syirik, menyekutukan sama Allah, dia bisa murtad dari Islam, Pak. Dia di neraka selamanya, Pak. Ini makhluk paling jahat di muka bumi. Bubar dia di neraka selamanya, Pak. Yang kedua, kalau dia orang Islam, berbuat dosa, tidak tobat, dosanya apa? Nah, yang kedua, dosanya apa? Gak sholat umpama. Dia gak sholat sampai meninggal, maka Al-Quran bilang apa? Dia akan di neraka juga selamanya. Ini pendapat yang paling kuat dari para ulama. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal. Kita gak sholat, neraka, Pak, karena dia keluar dari Islam. Man taraka sholata amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kamu bukan orang Islam. 3. Kalau dosanya selain itu, Pak, bagaimana? Sampai wafat dia tidak bertobat, maka fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangannya berat, artinya apa? Ketaatannya jauh lebih banyak daripada apanya? Maksiatnya tadi, maka dia menang, Pak. Dia akan masuk surga, taatannya yang lebih banyak. Tapi kalau maksiatnya yang jauh lebih banyak, maka dia akan berada di neraka jahanam. Dia azab. Berapa lama dia di neraka jahanam? Yang jelas dia di neraka tidak akan kekal, Pak. Dia tidak kekal di neraka. Berapa lama kalau nggak kekal? Labithina fiha ahqaba, di surat An-Naba. Mereka akan tinggal di neraka dalam kurun-kurun waktu yang ditentukan oleh Allah. Berapa lama satu kurun waktu? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan satu kurun waktu itu 30 tahun, Pak. Satu kurun waktu. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Dan pendapat yang dikuatkan oleh banyak kalangan para ahli tafsir, satu kurun waktu itu 80 tahun lamanya. Satu hari di surga, satu hari di akhirat nanti, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun di dunia. Yuk, milih apa, Pak? Gak kekal memang, mampir, Pak. Tapi mampirnya ini berapa lama?
Anggap ngambil pendapat yang paling kecil dari para ulama, 30 tahun. 30 tahun, Pak. Sehari sama dengan 1000. Sehari aja juga nggak mau saya, Pak. Setengah hari aja di neraka. Ya Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka. Nggak kekal. Terus setelah itu Rasulullah SAW yang berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan fulan dari neraka, keluarkan fulan dari neraka. Dikeluarin. Ba'da ansara fahma, kata Rasulullah SAW, dia udah gosong, Pak. Kosong sudah. La yamutu fiha wa la yahya, mati enggak, hidup enggak, Pak, di neraka. Berarti apa? Azab terus menerus dia. Diselamatkan oleh Rasulullah, ditaruh di dalam sungai kehidupan sehingga utuh bercahaya kembali, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi diazab dulu. Berapa lama? Itu. Nggak mau, Pak. Maunya apa? Ya langsung masuk surga, Pak. Tapi dosa saya ini banyak, Ustaz. Allah itu maha mulia. Yabna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Manusia, orang yang beriman, andai kelak dosamu itu banyak, nanti di akhirat kamu banyak dosanya, tapi kamu itu sudah tobat dan kamu banyak melakukan ketaatan, dan ini kehendak Allah, saya akan temui kamu dengan ampunan seisi bumi, tak ampuni kamu. Syaratnya satu, jangan berbuat syirik sama Allah. Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbala. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa, Pak. Allah Maha Mulia. Ya ibna Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai manusia, andai dosamu itu bumi sudah enggak nampung, dosamu itu sudah sampai ke langit sono, ke atap sono, lalu engkau meminta ampun, tobat sama Allah, tobat, Allah akan ampuni semuanya. Allah gak peduli seberapa banyak dosamu. Saat itulah dia akan menjadi hamba yang mulia. Lantas Rasulullah SAW memberikan janji, man taraka syai'an lillah awwadahullahu lahu bi khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, mulai hari ini saya menjadi pedagang yang jujur. Saya tidak mau curang lagi. Saya tidak mau lagi ikut pinter-pinteran. Ya, tidak mau saya ingin menjadi pedagang yang jujur. Awadahullahu khairan minhu. Allah ganti dengan yang lebih baik dan jauh lebih baik buat itu semua, buat Anda. Inilah indah Islam, Pak. Masya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Pak? Atau yang mau nanya silakan. Saya dikasih waktu cuma setengah jam tok katanya, Pak. 1 jam. Ya. Cuma 1 jam katanya. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada pengurus masjid, kepada abang-abang semua. Kasih kesempatan untuk saling memberikan nasihat buat kita semua. Semoga manfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang menyinggung hati. Tidak ada tujuan lain, hanya biar lebih jelas saja materinya. Ya. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.